Hai guys, kembali lagi bersama saya Ayu Beja di channel Bincang. Sudah lama kita tidak berjumpa, maka comeback saya kali ini saya akan menghadirkan sesuatu yang baru untuk channel ini, yaitu segmen Bincang. Seperti yang sudah saya katakan pada video perdana saya di channel ini, bahwasanya channel ini tidak akan membahas seputar perbukuan saja, melainkan terbagi menjadi beberapa segmen yang akan membincangkan apa saja seputar itu menurut saya penting untuk dibagikan kepada kalian. Maka kali ini saya akan membuka segmen bincang perdana kita pada hari ini dengan membahas kontroversi drama Snowdrop. Snowdrop merupakan sebuah drama Korea tentang kisah cinta putus asa yang bertentangan dengan zaman yang terjadi pada tahun 1987. Lim Soo-ho, nama pemeran utama pria yang diperankan oleh Jung Hae-in, merupakan seorang mahasiswa bergengsi yang tiba-tiba saja masuk ke sebuah asrama wanita yang berada di tengah-tengah kota Seoul, yaitu Hosu University. Kemudian ada Un Young-ro, nama pemeran utama wanita yang diperankan oleh Kim Ji-soo, di mana ia merupakan seorang mahasiswi yang menyembunyikan dan membantu mengobati Soo-ho, bahkan di tengah-tengah pengawasan asrama yang super ketat. Nah, dengan sinopsis yang secara kasat mata menurut kita biasa-biasa saja, lain halnya dengan fakta yang terjadi, di mana sebelum penayangannya saja drama ini sudah diklaim beberapa netizen Korea bahwasanya terdapat penyimpangan sejarah di dalamnya. Jika sebelum penayangannya saja drama ini sudah memiliki petisi pemberhentiannya, tentu saja drama ini akan dianggap negatif oleh sebagian besar masyarakat Korea, terlepas dari kebenaran sebuah drama yang belum ditayangkan. Namun dengan bijak, petisi yang tidak berdasar itu pun ditolak oleh pengadilan. Tapi tidak hanya sampai di situ saja, dikarenakan pada tanggal 18 Desember kemarin saat drama Snowdrop tayang perdana melalui siaran JTBC dan juga Disney Plus di 5 negara, netizen Korea kembali bersuara terkait episode pertama dan kedua drama Snowdrop. Mereka menganggap drama Snowdrop tidak seharusnya meromantisasi hubungan antara mata-mata Korea Utara dengan Korea Selatan, di mana menurut mereka perjuangan di tahun 1987 belumlah usai. Masih banyak keluarga dari para pejuang yang masih mengalami trauma. Tidak pantas rasanya, karena demokrasi tidaklah didapatkan dengan gratis. Pengorbanan para pejuang bukanlah suatu hal yang dapat dimanfaatkan. Tidak hanya satu atau dua saja, namun hingga 200-an ribu netizen Korea telah menandatangani petisi kedua untuk memberhentikan penayangan Snowdrop yang mereka anggap telah melecehkan sejarah hanya dalam kurun waktu 24 jam saja. Tidak tinggal diam, JTBC pun menanggapi kontroversi tersebut dengan menyebarkan pernyataan bahwasanya mereka sama sekali tidak ada niatan untuk mendistorsi sejarah dalam drama Snowdrop. Kesalahpahaman sejak awal pengungkapan drama ini berdasarkan konten-konten yang sangat berbeda dari fakta. Pertama, motif dibalik Snowdrop dan kisah besarnya ialah situasi politik presiden pada masa rezim militer. Snowdrop sendiri menceritakan kisah hipotesis bahwasannya terdapat kepentingan pribadi yang terlibat dengan rezim Korea Utara untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Nah, Snowdrop ini merupakan drama fiksi yang sengaja dibuat untuk menunjukkan narasi pribadi oleh mereka yang digunakan dan dikorbankan oleh mereka-mereka yang berkuasa. Secara rinci, Korea Selatan pernah memiliki gerakan demokrasi yang terjadi di tahun 1980-an bersamaan dengan adanya pemilihan presiden baru tepat sebelum diadakan Olimpiade musim panas di tahun 1988 di kota Seoul. Kejadian tersebut memicu gejolak di berbagai daerah karena adanya demonstrasi serta penyiksaan dan pembunuhan terhadap sejumlah pelajar yang dituduh sebagai mata-mata. Nah, gerakan demokrasi di tahun 1987 ini sebenarnya merupakan imbas dari kejadian pembunuhan massal di kota Gwangju di tahun 1980-an yang memaksa adanya perburuan terhadap sejumlah aktivis hingga memicu amarah seluruh masyarakat.
Nah, yang diributkan oleh netizen Korea di dalam drama Snowdrop ini pertama-tama pada penggambaran Lee Soo-ho yang diperankan oleh Jung Hae-in sebagai sosok mata-mata yang menyamar sebagai mahasiswa, di mana netizen Korea beranggapan bahwa ini sebagai bentuk pencemaran terhadap para demonstran yang meninggal saat gerakan demokrasi di tahun 1987. Pembuat petisi ini beralasan bahwasanya fakta sejarah gerakan demokrasi di tahun 1980-an yang hadir di dalam drama Snowdrop terdistorsi dikarenakan penggunaan latar situasi politik di tahun 1987 yang panas karena adanya pemilihan presiden baru dan sistem otoritarian yang kuat di kala itu. Katanya, selama gerakan demokrasi, ada korban-korban dari gerakan tersebut yang sengaja disiksa dan dibunuh tanpa adanya bukti. Apalagi di dalam drama Snowdrop terdapat laki-laki protagonis sebagai seorang mata-mata yang sedang melarikan diri. Ditambah adanya lagi laki-laki pendukung protagonis lainnya yang bekerja sebagai otoritas keamanan nasional yang sedang mengejarnya. Tidak hanya sampai di situ saja. Penggunaan lagu Blue Sola sebagai lagu latar drama ini juga dianggap sebagai lagu yang digunakan saat gerakan aktivisme dari kalangan pelajar saat gerakan demokrasi. Dengan demikian, pengajuan petisi untuk memberhentikan penayangan Snowdrop dimaksud tidak menimbulkan persepsi yang salah terhadap sejarah gerakan demokrasi Korea Selatan. Apalagi drama Snowdrop tidak hanya ditonton oleh masyarakat setempat saja, melainkan juga ditonton oleh seluruh dunia. Tapi, lagi-lagi dengan tegas JTBC menegaskan bahwasannya di dalam Snowdrop tidaklah memiliki seorang mata-mata yang memimpin gerakan demokrasi. Setting di mana protagonis pria dan wanita beroperasi atau memimpin gerakan demokratisasi tidaklah muncul baik di episode pertama maupun kedua. Bahkan dari pihak JTBC menegaskan bahwasannya drama ini diproduksi untuk tidak mengulangi era abnormal di mana kebebasan dan kebahagiaan ditekan oleh kekuatan yang tidak adil. Maka dari itu, untuk mempertahankan kebebasan dalam membuat konten dan kemandirian produksi, maka pihak JTBC bersikukuh untuk tetap menayangkan drama ini. Sayangnya, pernyataan yang dijelaskan oleh JTBC tidak dapat diterima oleh perasaan negatif publik yang malah mengajukan gugatan terhadap perusahaan penyiaran. Bahkan ada yang membuat petisi untuk menutup JTBC. Namun, pada tanggal 29 Desember kemarin, lagi-lagi petisi tersebut ditolak. Menurut Deklarasi Universal Kewarganegaraan, Snowdrop dapat saja menanamkan nilai-nilai palsu yang menggambarkan pegawai keamanan nasional sebagai pegawai negeri yang jujur dan bersemangat, mengajarkan pandangan yang menyimpang tentang sejarah kepada generasi yang belum mengalami pengalaman sejarah. Pengadilan mengatakan, kecuali isi drama dalam kasus ini secara langsung menargetkan kreditur, sulit untuk melihat bahwa hak-hak pribadi masyarakat umum bukanlah hak-hak pribadi yang eksklusif bagi para kreditur. Salah seorang staf yang bekerja dalam produksi Snowdrop curhat panjang lebar di situs PAN. Poin-poinnya, ia mengatakan terdapat 3 hal yang dituduhkan ke dalam Snowdrop, yaitu pertama, mata-mata yang ikut gerakan demokrasi, kedua, meromantisasi atau memperindah NSA, dan yang ketiga, adanya perendahan atau merendahkan pergerakan 15 Juni. Ketiga hal tersebut sama sekali tidaklah benar. Yang pertama, Snowdrop bukanlah drama yang menceritakan tentang pergerakan demokrasi. Mungkin hanya ada scan demonstrasi di awal saja, namun di episode-episode berikutnya tidak ada scan atau tidak ada kaitannya antara mata-mata dengan gerakan demokrasi. Yang kedua, tidak ada setting NSA diperindah. Dan yang ketiga, tidak ada naskah yang tertulis seperti itu. Karena pada dasarnya drama Snowdrop tidak ada bedanya dengan drama biasa lainnya. Semua hanya settingan. Bahkan di awal setiap episode tertera bahwasannya semua hanya fiktif belaka. Sekarang saja setelah rilis 10 episode dapat kita buktikan kebenarannya bahwasannya drama Snowdrop tidak ada niatan untuk mendistorsi sejarah.
Menurut saya, netizen Korea seharusnya menonton terlebih dahulu dengan seksama, bukan langsung menuduh saja. Baiklah, sampai di sini saja bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nonton Snowdrop. Jangan lupa like and subscribe. Bye!